Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan salah bergaul. Ya. Pagi hari ini saya mengajak saudara, mengingatkan saudara, supaya saudara jangan salah bergaul. Ya. Memang di zaman milenial ini, pergaulan sangat terbuka. Cuman modal handphone. Ya. Cuman modal handphone. Saudara bisa menjangkau dunia. Saudara bisa melihat berita-berita dari dunia. Saudara bisa berteman dengan semua orang di seluruh dunia. Sangat terbuka. Karena itu kita harus perhatikan bagaimana kita bergaul. Karena pergaulan kita bisa mempengaruhi moral, perilaku, etika kita. Dan bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik. Seorang yang hidupnya tidak baik menjadi baik. Bahkan sebaliknya, yang baik menjadi tidak baik. Karena itu kita diingatkan lewat firman Allah. Jemaat Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus lewat firman Allah. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara harus ingat bahwa saudara diselamatkan oleh Injil Kristus. Dalam ayat yang pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Kemudian ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Dan seterusnya. Di ayat yang ke-7 selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada Rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jangan saudara mudah terprovokasi oleh dunia, oleh ajaran-ajaran lain. Ingat bahwa Injil itulah yang menyelamatkan saudara. Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah. Jangan ada pemahaman yang lain. Kalau ada pemahaman yang lain, jangan sampai itu mempengaruhi. Jangan sampai itu menyesatkan. Jangan sampai itu membuat hatimu goyah, bimbang. Jangan sampai saudara digoyahkan. Ingat bahwa Yesus telah mati, dia dikubur, dan dia telah menang, dia bangkit dari maut. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan dia naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus.
bagi setiap kita untuk menyertai gereja Tuhan. Untuk menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara bisa belajar. Sekarang ini saudara bisa melihat dan saudara belajar berbagai hal. Ada banyak ajaran-ajaran. Tapi jangan sampai itu menyesatkan saudara. Terbuka belajar. Saudara bisa lihat di Google. Semua saudara bisa searching. Pengetahuan atau apapun. Saudara bisa cari tahu di sana. Termasuk tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara bisa belajar. Tapi perhatikan apa yang saudara konsumsi. Jangan sampai mempengaruhi hidup saudara. Kalau itu adalah kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa. Itu akan membuat saudara bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan orang bijak, firman Tuhan katakan, engkau akan bijak. Ya. Dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak, dia akan bijak. Tapi siapa bergaul dengan orang bebal, dia akan malang. Baik pengajaran, baik pergaulan. Ya. Kalau sudah bergaul dengan tukang gosip, saudara akan jadi tukang gosip. Cepat atau lambat saudara akan terpengaruh. Kalau saudara nggak punya keteguhan hati. Kalau saudara nggak jaga pergaulan saudara. Kalau saudara bergaul dengan tukang judi, saudara akan diajak berjudi. Tukang minum, dia cepat atau lambat dia akan mempengaruhi saudara untuk minum. Kalau saudara punya keteguhan hati, saudara aman. Karena tidak semua teman itu mendatangkan hal yang baik bagi hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, teman yang baik belum tentu setia, belum tentu dapat dipercaya. Teman baik. Karena itu perhatikan, teman baik saudara itu teman baik yang bagaimana? Teman baik yang mencelakakan, teman baik yang setia dan dapat dipercaya, teman baik yang benar, yang hidupnya benar, yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab. Yang punya pengajaran yang sama. Kita bisa bergaul dengan siapa saja. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, siapa yang mempengaruhi hidup saudara? Kita berteman dengan semua orang, kita boleh berteman. Tapi perhatikan, yang mempengaruhi hidup kita. Kecuali saudara yang membawa pengaruh, yang baik, yang benar. Saudara jadi terang, jadi garam. Bukan saudara yang dipengaruhi, saudara Kristus. Karena ada juga orang yang mencelakakan teman yang disebut dengan teman yang mencelakakan. Saudara perhatikan dalam Amsal pasal 18 ayat 24. Teman yang mencelakakan, teman yang baik belum tentu setia. Ada juga teman yang lekas gusar, khawatir. Dikit-dikit gelisah, dikit-dikit khawatir. Tentu saudara nggak nyaman juga dengan orang dikit-dikit khawatir, gelisah, ketakutan. Padahal belum ada apa-apa. Saudara harus yang menjadi pengaruh. Dalam Amsal pasal 24 ayat pertama juga, jangan bergaul dengan orang yang jahat. Hati-hati pergaulan saudara. Saudara harus melihat, harus tahu bagaimana saudara harus bergaul. Karena firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Kalau saudara, hidup saudara ya sederhana, itu tidak salah saudara. Puji Tuhan, haleluya. Yang penting memuliakan Tuhan. Daripada saudara hidup borjuis, ya. Daripada saudara hidup mewah, hanya ikut-ikutan, hanya
Karena saudara bergaul dengan orang-orang kaya. Saudara memaksakan level hidup saudara. Lalu saudara pinjam sana, pinjam sini. Hanya ingin terlihat mewah. Saya ingin mengatakan hari ini, hiduplah apa adanya. Syukuri apa yang ada. Bersyukur buat semua berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bukan tidak boleh kita bergaul dengan jenderal-jenderal. Bukan tidak boleh kita bergaul dengan pengusaha-pengusaha sukses. Tapi jangan kita ikut-ikutan bergaya hidup seperti mereka. Kalau cuman bisanya makan di warteg, ya nggak apa-apa makan di warteg kita. Bisanya makan di warung Padang, makan di warung Padang kita. Daripada kita makan di bintang 5, tapi bayarnya ngutang dulu. Gesek dulu, pakai utang dulu. Kalau ada pemasukan yang bisa membayar itu oke-oke aja. Tapi kalau tidak ada, gali lubang tutup lubang. Hanya ingin terlihat wow. Karena pergaulan. Inilah yang membuat orang banyak terjerumus. Kalau sudah bergaul dengan orang yang suka nonton pornografi, pasti dia akan mengirimi saudara pornografi. Hal-hal yang berbau porno, percakapannya pun porno. Dan kalau saudara bergaul dengan orang yang hidupnya tukang selingkuh, dia akan ngajari saudara bagaimana cara selingkuh. Kalau sudah bergaul dengan tukang tipu, tukang bohong, dia akan ngajari saudara nipu dan bohong. Itu saya udah perhatikan, jangankan orang dewasa, anak kecil. Kalau diajari oleh mamanya tukang bohong, bilang mama nggak ada, bilang mama nggak ada, bilang mama nggak ada, bilang mama nggak ada. Padahal mamanya ada. Ma ada telepon ma, bilang mama nggak ada. Handphonenya ketinggalan, mama nggak ada. Padahal mamanya ada di rumah. Padahal ada mamanya di rumah. Cepat atau lambat, anak ini akan tumbuh jadi tukang bohong. Dan tidak mudah. Tidak mudah untuk mengubah anak itu. Karena dari kecil dia sudah diajari jadi tukang bohong. Yang kenyataan ada, dia diajar berbohong. Jadi hidupnya terbalik. Ya, kayak gini-gini bahaya kalau dididik anak jadi tukang rekayasa. Jadi tukang bohong. Tukang gosip, penipu, pembohong. Hati-hati sudah bergaul. Ya. Hati-hati. Orang yang bicaranya besar. Banyak. Masih besar omongannya. Omongannya melambung tinggi. Ini berbahaya. Padahal sudah gak punya apa-apa. Tapi omongannya besar melulu. Masih tinggi melulu. Ya. Hati-hati sudah bergaul. Bergaullah sama orang yang takut akan Tuhan. Bergaullah orang yang hidupnya dapat dipercaya. Ya. Karena banyak juga dia gak percaya kepada Yesus. Tapi orang itu dapat dipercaya. Setia. Tapi khususnya buat anak-anak Tuhan. Saya ingin mengajak saudara. Bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus bersyukur. Jadilah pengaruh di sana. Saudaralah yang memberi pengaruh di sana. Saudaralah yang membawa terang di sana. Nama Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Rasul Paulus katakan, karena aku ini adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun baik mereka, demikianlah kami mengajar. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Rasul Paulus lebih giat lagi. Dia sadar. Dia dulu hidupnya gak beres. Dulu hidupnya pembunuh, penganiaya jemaat Tuhan. Tapi oleh anugerah, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dia sadar. Dia punya latar belakang yang tidak baik. Penganiaya jemaat Tuhan. Sadis. Tapi hidupnya diubahkan. Dia menyadari perubahan itu karena kasih karunia Allah. Karena Injil Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang mengubah dia. Lalu dia mengajak jemaat Korintus. Harus lebih giat lagi melayani Tuhan. Harus lebih giat lagi bersaksi. Kita pun demikian. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita harus lebih giat lagi bersaksi. Lebih giat lagi memberitakan nama Yesus. Lebih giat lagi melayani. Memberi diri lebih lagi untuk Tuhan. Lebih giat dan lebih giat dan lebih giat lagi. Lebih lagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Lebih lagi dalam persekutuan sehingga kita bertumbuh, berakar dan berbuah dalam pengenalan yang benar. Firman Allah yang mempengaruhi hidup kita. Kita bergaul dengan firman. Kita bergaul dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Yesus. Dan saya percaya firman dan Roh Kudus memberi pengaruh yang luar biasa. Saya menolong saudara apa yang saudara tonton setiap hari. Kalau saudara dengarkan atau tonton apa yang saudara konsumsi setiap hari, itu bisa mempengaruhi hidup saudara. Kalau saudara nonton pornografi, saudara di otak saudara itu akan porno, akan seks saudara. Kalau saudara nonton pornografi itu akan mempengaruhi hidup saudara. Mempengaruhi cara berpikir saudara, cara memandang orang. Kalau saudara terus hari-hari saudara bermain game, saudara berpikir hidup ini game, hidup ini perjuangan saudara. Hidup ini perjuangan dalam persekutuan dengan firman, dengan Roh Kudus. Saudara harus berjuang, bukan hanya berdoa, tapi bekerja. Melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk keluarga saudara. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Iya, sudah aku yang kasih Tuhan. Kalau saudara nonton drama terus, ya, telenovela terus, maka itu akan mempengaruhi hidup saudara. Hidup saudara seperti telenovela. Saudara akan ngomong, bagaimana bisa mungkin aku bisa mencintaimu? Bicara seperti telenovela. Drama terus, hidup saudara akan seperti drama. Ya. Kalau saudara dengarin, coba khotbah-khotbah Reinhard Bonnke, Morris Cerullo, banyak lagi hamba-hamba Tuhan. Khotbah-khotbah Pastor Adrian, khotbah Pastor Besron, khotbahnya Pastor Benny Hinn, khotbah kalau bahasa Inggris wanita siapa lagi ya? Catherine Kuhlman. Sudah dengar? Pastor Lumo Indong, banyak. Yos Minandar, banyak khotbah-khotbah yang luar biasa. Pastor Franklin Lumo Indong, itu khotbah-khotbah yang luar biasa. Sudah dengarin itu. Saudara dengarkan firman Tuhan karena itu bisa mempengaruhi hidup saudara. Apa yang sudah dengar bisa mempengaruhi hidup saudara, menguatkan hati saudara, membuat pikiran hati saudara menjadi tenang. Sudah dengarkan pujian penyembahan, sudah ikut menyembah. Kalau sudah dengar, terbiasa sudah mendengarkan pujian penyembahan, sudah ikut juga menyembah. Sembari saudara nyuci, saudara menyembah Tuhan. Sembari saudara masak, saudara bisa menyembah Tuhan. Jangan buang waktu, saudara, hanya cuma lihat IG. Cuma lihat IG-nya orang. Apa yang saudara sudah buat hari ini? Jangan cuma lihat IG-nya orang.
Saudara buat IG sendiri, saudara buat sesuatu. Saudara yang memberi pengaruh, saudara aku yang kasih Tuhan. Di IG itu ya yang gak salah makanan. Jualan, yang gak salah itu bisnis. Tapi kalau saudara, hari-hari saudara hanya habis waktu di situ. Tapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Itulah yang menjadi rema. Yang mempengaruhi hidup kita. Yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau saudara punya pemahaman firman. Kalau saudara, apalagi orang-orang muda nih, saudara aku yang kasih Tuhan. Khususnya anak-anak kami yang perempuan, saudara aku yang kasih Tuhan. Saudara pun harus bergaulnya hati-hati. Ya, dalam memilih pasangan hidup, saudara berdoa. Juga saudara harus berpikir, ini bisa enggak ya? Ya. Kalau dia malas, nyuci bajunya aja, enggak beres. Malas, dia bertanggung jawab enggak? Dia takut Tuhan enggak? Ada potensi-potensi tukang selingkuh enggak? Kalau dia sekarang pun sudah enggak setia, bagaimana dia nanti setia? Dia bisa membahagiakan saya enggak? Jangan hanya, wah seperti kotoran kambing dibungkus dengan coklat. Wah, tahu-taunya dalamnya kotoran kambing, luarnya dibungkus dengan coklat. Ya. Begitu saudara rasa, itu rasa tai kambing, bukan rasa coklat. Ya, kotoran kambing. Jangan sampai saudara sudah nanti menikah, rasanya seperti kotoran kambing. Karena apa? Sudah, ini pilihanmu. Dalam kisah nyata, banyak anak-anak Tuhan. Penyesalan datang terlambat. Kalau gua tahu lu kayak gini, malasnya minta ampun, ngorokmu seperti ini, jorokmu seperti ini. Aku tidak mau menikah. Sudah terlanjur. Apa yang sudah dipersatukan dalam Kristus tidak mungkin lagi dipisahkan. Perhatikan ini baik-baik. Buat Bapak Ibu Saudara, ingatkan anak-anak saudara. Saya juga mengingatkan anak-anak saya. Supaya anak-anak perempuan saya, mereka diberikan jodoh yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Yang setia. Yang dapat dipercaya. Yang bertanggung jawab. Kalau lihat ini nanti bagaimana kalau bapaknya tukang selingkuh. Wah, anaknya potensi. Kalau bapaknya tukang bohong, anaknya juga bisa tukang bohong. Kalau ibunya tukang bohong, nanti anaknya juga bisa tukang bohong. Karena apa? Belajar dari bapak ibunya tukang bohong. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan. Di dalam jemaat Korintus ini, Rasul Paulus mengingatkan. Jadi bila mana kami beritakan ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Inilah jawabannya saudara. Karena itu jangan sampai saudara terprovokasi atau disesatkan, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain. Yesus datang ke dunia ini, dia rela mati, menebus saudara dan saya dengan darahnya. Dia bayar saudara dengan lunas. Kemarin saya mendoakan orang yang diganggu oleh roh jahat. Dia bilang, Dewi ini saya sudah beli. Dengan apa? Dengan nasi. Itu setan aja bisa ngomong begitu. Setan itu bisa ngomong begitu.
Kita nggak dibeli dengan nasi, bukan dengan emas dan perak. Saudara harus tahu itu. Saudara harus katakan, saya ini telah dibeli dengan darah yang mahal. Sehingga itu menyatakan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ini sebuah pemahaman bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita declare bahwa kita adalah milik Kristus. Tidak bisa diganggu-gugat. Kita, aku, saudara, semua kita adalah milik Kristus. Jadi sehingga tidak ada keraguan lagi kalau ada pemahaman bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sia Kristus datang ke dunia ini. Faktanya Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri. Bukti bahwa dia menang, dia hidup, dia berkuasa. Dan dia naik ke surga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Dan dia mencurahkan rohnya untuk menyertai setiap kita. Sehingga tidak ada ketakutan, sehingga tidak ada kebingungan, kecemasan kita. Ada Roh Kudus, yaitu rohnya Tuhan Yesus yang menyertai setiap kita di tengah-tengah dunia ini. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu yang masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang malang dari segala manusia. Ya. Kalau kita tanpa iman kepada Kristus, tanpa percaya, tanpa keyakinan bahwa ada kebangkitan di dalam Kristus Yesus, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah apa yang dikerjakan oleh Kristus. Sia-sialah pengiringan kita hari ini yang masih hidup. Tapi saya mau mengatakan, ada pengharapan di dalam Yesus. Ada kebangkitan dalam Yesus. Karena Yesus telah menang atas maut. Yesus telah bangkit. Dan berkat kematian dan kebangkitan Yesus, saudara dibenarkan. Kalau saudara baca surat Roma pasal yang ke-5 dan ke-6. Kalau saudara perhatikan surat Roma pasal ke-5 dan ke-6. Di situ dikatakan kita sudah dibenarkan. Kita diampuni. Kita dilayakkan. Kita disucikan oleh darah Yesus. Kita diberkati. Segala berkat dia curahkan bagi setiap kita. Lewat kematian dan kebangkitan. Bukan cuma kematian. Saudara jangan salah. Bukan cuma kematian. Tapi kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah yang memberkati setiap kita. Ini dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita dibenarkan, diampuni, disucikan dan dilayakkan. Katakan haleluya. Haleluya. Tetapi yang benar, ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga dibangkitkan orang mati karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita dihidupkan kembali. Karena itu kita harus matinya itu mati di dalam Yesus. Supaya dibangkitkan. Dan kita ada di surga. Katakan haleluya. Siapa yang mati, matinya itu mati di dalam Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal. Artinya siapa yang mati dengan iman kepada Kristus Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hati-hati pergaulan saudara. Hari ini jaga surga yang kasih Tuhan. Ya, karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan saudara. Pengaruh-pengaruh yang sangat membahayakan hidup saudara. Kiranya saudara bergaul dengan firman dan Roh Kudus. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan membuat saudara, haleluya, menjadi juga pribadi yang dapat dipercaya. Teman yang baik, yang benar, yang setia dapat dipercaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.